Nikibul. Lagi-lagi tantrum. Lagi-lagi Kak Fitri bikin story cuman berapa slide, langsung kau sambut puluhan slide. Bahkan lu bilang, ini yang terakhir ya, tapi ada lagi. Ups, itu namanya lu yang tantrum, tidak bisa terima fakta yang dibeberkan. Tuh, lihat ya, anak lu aja mau ngebanding-bandingkan lu sama Kak Fitri ya, dan lu obses akan Kak Fitri karena lu pengen anaknya Kak Fitri sama kayak anak lu. Masuk Mami, anak lu pengen disama-samain sama anaknya Kak Fitri, si Naira. Ya, berarti kamu itu roles modelnya itu Kak Fitri. Akuin aja, jangan munawaroh ya, alias jangan munafik. Dilihat dari isi chattingannya, ternyata ya kamu itu ibu, benar-benar ibu durhaka. Seorang anak aja yang lahir dari rahimmu bisa-bisanya ngomong kayak gitu ya kan, gak sudi punya ibu kayak lu ya. Lu kan, lu si ibu durhaka ya, yang lu bilang Kak Fitri itu anak durhaka. Lu ibu durhaka. Kalaupun benar itu chattingan juga, berarti anak lu juga anak durhaka. Double kill ya, double ya. Jadi abu-abu, anak dan ibu durhaka, abudu. Abu-abu, anak ibu durhaka. Jadi bukan Gladys yang abu-abu, lu yang abu-abu. Tuh si babu yang gembala sapi alias gembrot ya, yang ada di sampingnya, yang sudah dipanggil lagi setelah maling uangnya Nikibul ya, udah dihina-hina, udah dibilang tukang maling, sekarang menjilat. Itulah namanya babu ya. Kalau kismin tetap kismin, mau dibayar bisa aja ngomong apa-apa. Nah, lu bilang Kak Fitri banyak yang gerombolan gitu nyerang lu ya. Orang banyak sayang sama dia, termasuk gue ya. Nah, lu nggak ada yang sayang sama lu, makanya lu panggil lagi itu babu. Tuh perempuan yang lu bilang, babu lu yang lu bilang pernah maling duit lu panggil lagi kan. Lu ajak lagi untuk apa? Buat nyerang Kak Fitri. Nggak ada orang yang tulus membantu lu. Kalau kami ini berspeak up ya, karena kami tulus. Itu namanya orang betul, orang benar, bukan Nikibul kayak lu. Oh ya, ada lagi. Lu gak usah ngurusin kelamin gue. Mau laki kek, mau perempuan kek, mau khunsa kek, mau bercabang 5, bercabang 10, mau disah pengadilan, mau gak disahkan. Lu gak usah urus anak lu. Ingat, lusa, besok ya. Besok akhir tahun, duit 5 miliar siapkan ya. Fokus ya, nggak usah sibuk ngurusin kelamin gue, heboh banget ya. Mau dia bertumbuh lagi ya, menjadi kunang-kunang, nggak usah diurusin ya. Itu nggak bikin gue jadi kismin, nggak ya, nggak. Udah suka-suka lu ya. Mau lu kerahkan siapa? Pasukan 87, 88, 97, 96, 69, 6 kembali 6, 9 kembali 9. Suka-suka lu ya, kerahkan semuanya, nggak ngefek. Sibuk amat ngurusin kelamin orang ya kan. Urus aja kelamin sendiri yang beleweran kemana-mana ya kan. Kelamin gue mesti di situ begini dia bentuknya. Kelamin lu tuh beleweran kemana-mana ya. Ngomong nih, ini nih orang nih tipenya nih, kalau dikatain anaknya ngamuk ya, giliran ngatain anak Kak Fitri, itu siapa bapaknya? Anak lu siapa bapaknya? Gue tanya ya. Gak usah lu tanya Naira siapa bapaknya, anak lu. Seluruh Indonesia, seluruh jagat ini, seluruh media sosial, netizen gak tahu bapaknya siapa. Coba aku tanya, waktu anak lu yang terakhir aja minta tes DNA aja lu gak kasih, karena lu takut gitu loh. Lu malah ngatain anak Kak Fitri siapa bapaknya. Lu tanya dulu anak lu, itu spamnya siapa yang masuk ke dalam rahim lu? Siapa? Bapak anak lu yang pertama aja gak tahu siapa.
ya kan? Nggak usah ngomongin ini anaknya anak dari mana. Ini nih, kalau tipe orang begini nih, giliran anak dikatain ngamuk tantrum sampai seubun-ubun. Tapi giliran anak dia, giliran anak orang dikata-katain sama dia. Ya kan? Itu anaknya si Fitri itu, dia kuliah di Kanada itu beasiswa gini. Biarin, anaknya pinter. Nggak kayak anak lu, budu bagak. Kalau kami bilang itu budu bagak. Kalau orang kampungku bilang budu bagak. Buyan, lolonian. Apalagi namanya? Buyan, lolonian. Ya pokoknya itulah. Gak usah ngata-ngatain anak Kak Fitri. Anak lu tuh urus ya. Gitu tuh. Kalau sudah kalah telak pasti omongnya apa? Lu tuh tukang tipu. Nah, lu sama cocok berkawan lu sama Begom. Ya ngomong gue tukang tipu. Kalau lu merasa ditipu sama Kak Fitri, lu lapor polisi. Lu kan paling si pelapor. Lu kan si paling pelapor gitu loh. Yang pernah laporin gue, tahu kalah. Gitu loh ya. Lu kan udah pernah laporin gue tuh, ya kan? Sok-sok pernah menjarain gue, tapi kalah gitu. Sekarang kalau gue nggak pernah ngomong tunggu, enggak. Nanti bulan depan enggak. Ya udah, gitu ya. Paham kan maksud gue? Ya, intinya gue udah menang. Setiap warga negara yang sudah dilaporkan dan tidak terbukti bersalah, dia berhak untuk melaporkan balik. Udah nggak perlu lagi aku kasih bukti-bukti. Buktinya ada di pengadilan. Paham? Paham sampai sini? Nah, kenapa lama banget nih? Gue pengen jalurnya sesuai hukum acara, sesuai SOP kepolisian. Tuh, ya. Kalau kita bersabar, ya, kita nggak usah main aneh-aneh gitu, ya. Ya udah gitu. Lalu kenapa laporan Mami cepat banget jalan yang ada di Surabaya? Nggak tahu Mami, coba tanya Pak Polisinya. Intinya I love you Pak Polisi yang ada di Jawa Timur gitu ya. Kalau seandainya pun terlalu cepat banget itu 1 bulan bisa jadi tersangka. Pokoknya I love you Pak Polisi. Mami sayang kalian, Mami cinta kalian, I love you, ya kan? Intinya adalah aku memang melaporkan dia itu sudah hampir 1 tahun. Kenapa nggak jalan-jalan? Tanyakan pada Polres Jakarta Selatan, harus sesuai SOP-nya. Intinya Mami nggak ada backingan, nggak mau pakai atensi-atensian, ya. Karena hukum di Indonesia harus kita tegak luruskan. Biarkan kita berusaha, kita ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran akan datang pada waktunya. Gitu. Ingat apa? Kebenaran akan datang pada waktunya. Kita nggak perlu menantang orang, ya. Mami tidak perlu melawan polisi, ya. Mami, kalau seandainya kan, Mami kan bisa aja kan untuk melaporkan ke Propam bahwasannya Mami telah dikriminalisasi, gitu. Tapi Mami tidak, gitu. Karena Mami bersahabat dengan polisi, karena Pak Polisi kan punya jalurnya masing-masing gitu loh ya. Siapa yang kita harus kelarkan di sini? Ya si pelapor gitu yang pernah melaporkan Mami online. Kalau Pak Polisinya kan pasti setiap manusia, setiap orang berhak untuk melaporkan siapapun, itu berhak. Masalahnya terbukti nggak nanti di pengadilan. Nah kayak si ini nih si perempuan ini yang laporin Maminya tidak terbukti gitu. Dari dulu sampai sekarang itu Mami nggak pernah keluar-keluar kayak dia. Itu nanti akan dipenjara, itu nanti akan jadi tersangka, itu enggak. Ya, malu ya, karena ya kita sesuai hukum acara aja, sesuai SOP yang berjalan gitu ya. Kita lillahi ta'ala aja. Intinya nggak ada kejahatan itu yang sempurna, tidak ada. Ya, kebenaran itu pasti akan datang pada waktunya. Masya Allah, tabarakallah, Bismillah. Ya, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Jika Anda dizolimin sama orang-orang jahat seperti ini, berzikir aja. Pasti tunggu, ya, pasti. Enggak, besok, lusa, minggu depan, tahun depan. Enggak mungkin selesai sampai di situ, kecuali kebenaran itu akan datang pada waktunya. Masya Allah, tabarakallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.